Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mana membahas tema tentang perbandingan konstitusi Rusia dengan Thailand. Yang pada kesempatan ini beranggotakan kelompok oleh saya sendiri Yudhira Kodri, ada Reza Aditya Sebayang, Raja Fahrel, dan Fabrizio Sandiabista. Dan pada kesempatan kali ini akan dimulai pembahasan yang akan dijelaskan oleh Reza Aditya Sebayang, Sistem Pemerintahan Rusia. Pada Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih Yudi. Sistem Rusia dengan Thailand. Rusia dengan resminya menganut sistem federasi dengan sistem semi presidensial dengan berbentuk republik konstitusional. Rusia mendeklarasikan menjadi negara dengan sistem federasinya pada tanggal 12 Desember 1993 dan juga Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Semi presidensial ini bahwasannya kekuasaan presiden berada penuh pada diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden mutlak sebagai eksklusif yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adalah sistem kabinet atau parlementer. Bentuk pemerintahnya itu ialah monarki konstitusional. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Raja. Kepada Raja dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Rusia dan Thailand. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Rusia. Yang kelebihannya yang pertama adalah pemerintahan berjalan lebih stabil karena pusat kekuasaan terbesar. Dua, menggabungkan dua jenis sistem pemerintahan dengan mengambil kelebihan dari setiap sistem pemerintahan. Yang ketiga, presiden dan menteri tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya, sehingga bisa fokus dalam menjalankan program kerjanya. Dan kekurangannya adalah, yang pertama adalah suara rakyat yang berpengaruh. Yang kedua, sulit mengetahui penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Thailand. Yang kelebihannya adalah, yang pertama, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadinya penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Dikarenakan karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada partai atau koalisi partai. Yang kedua, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Kekurangannya, yang pertama, kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif dan kabinet tidak bisa ditentukan karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Yang ketiga, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raja. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fabrizio. Kepada Fabrizio dipersilahkan. Baik, terima kasih Yudi selaku moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bentuk kelembagaan di negara Rusia. Kelembagaan Rusia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, Executive Branch yang meliputi presiden sebagai kepala negara serta jajarannya, seperti Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Menteri sendiri diangkat oleh presiden berdasarkan usulan dari Perdana Menteri. Adapun tugas presiden negara Rusia adalah yang pertama, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri Rusia. Lalu yang kedua, mengawasi perundingan dan tanda-tanda ancaman internasional terhadap Federasi Rusia. Yang ketiga, menyetujui surat kepercayaan atau diakui keahliannya oleh presiden. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memberikan gerasi. Itu hanya beberapa dari tugas-tugas presiden yang kami
yang kami jelaskan di dalam makalah dan juga dalam PPT ini. Sedangkan Perdana Menteri bertugas menjalankan administrasi pemerintah berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan keputusan-keputusan presiden. Next. Lalu selanjutnya ada Legislative Branch, terdiri atas Dewan Federasi, Legislative Branch atau cabang kekuasaan legislatif di negara Rusia, atau disebut juga sebagai The Federal Assembly, terdiri dari The Federation Council atau Dewan Federasi, dan Duma Negara atau The State Duma. Dewan Federasi mempunyai tanggung jawab dalam mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan keadilan yang menyangkut rekomendasi presiden. Konstitusi juga mengamanatkan Dewan Federasi membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Majelis Rendah atau Duma Negara tadi, yang berkaitan dengan anggaran, pajak, dan urusan fiskal lain. Duma Negara dipilih melalui pemilu dan bertugas selama 4 tahun, meskipun Duma Negara dipilih secara umum, namun kedudukannya lemah di hadapan presiden dikarenakan presiden dapat membubarkan Duma. Lalu yang terakhir, dalam sistem kelembagaan Rusia ada Judicial Branch, terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Arbitrasi Tinggi. Judicial Branch atau cabang kekuasaan kehakiman yang ada di Rusia secara garis besar kewenangan kehakiman meliputi proses konstitusionalitas, keperdataan, administratif, dan pidana. Adapun lembaga kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya dapat menguji undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dapat menyertakan ini apa yang tertulis di dalam konstitusi. Fungsinya hanya melindungi apa yang tertulis dalam konstitusi. Lalu selanjutnya ada kelembagaan Thailand. Di bidang eksekutif, Raja merangkap sebagai kepala angkatan bersenjata serta penegak agama. Contoh kekuasaan eksekutif Raja adalah dengan melakukan kekuasaan melalui sistem kabinet, serta berhak untuk menduduki juga memperingatkan pemerintah jika terjadi sebuah penyimpangan. Lembaga eksekutif dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dengan dukungan dari 35 anggotanya, sedangkan kabinet memiliki tanggung jawab atas administrasi dari 14 kementerian penting. Di sisi lain, kantor dari Perdana Menteri mempunyai tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan yang mengatasnamakan raja. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Perdana Menteri itu ditunjuk dan diangkat langsung oleh raja. Kekuasaan legislatif sering juga disebut sebagai Majelis Nasional. Anggota dari Majelis Nasional tersebut antara lain dari Senat dan juga House of Representatives. Sedangkan ketua dari House of Representatives itu merupakan sebuah ketua dari Majelis Nasional dan wakilnya adalah ketua dari Senat. Nah, keduanya menjalin sebuah kerjasama dalam menjalankan pemerintahan negara. Dan yang terakhir adalah kelembagaan yudikatif, yang menjadi anggota dari kekuasaan yudikatif terdiri dari beberapa sektor atau bagian. Antara lain adalah pengadilan banding, Mahkamah Agung, pengadilan hakim, pengadilan first instance, serta pengadilan buruh dan juga pengadilan anak. Tugas dari lembaga yudikatif di Thailand itu sendiri adalah sama layaknya atau sebagaimana layaknya lembaga yudikatif di negara lain. Di antaranya sebagai pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai masalah tindak perkara dan pidana. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fabrizio. Nah, demikianlah penjelasan materi atau presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.